Halo, kembali lagi di channel Nyantai dengan gue Ali. Dan pada akhir tahun ini masih ada satu reviewan laptop yang menarik yang bisa banget jadi racun untuk kalian di tahun depan nanti. Yaitu dia, Acer Nitro 5 yang harganya nggak bikin kalian itu jebol kantongnya. Tapi uniknya nih, gue dapetin barang ini, gue pinjam dari Acer Exclusive Store yang baru di Pondok Indah Mall. Jadi di konsep store barunya si Acer kali ini komplit banget. Jadi nih kalau misalkan lagi main di PIM gitu ya, nongkrong-nongkrong daripada cuma ngopi doang gitu, mending sini aja nyobain laptop, siapa tahu ada laptop yang bagus. Karena di sini komplit banget ya. Dari yang sebelah sana, dia itu ada konsep green PC-nya dan juga productivity laptop. Di sini juga ada all-in-one PC. Dan tentunya di sini ada yang premium punya ya, Acer Swift yang mantap-mantap semua. Yang ini kita juga udah pernah bahas. Tapi ini kalau lu seorang gamer yang butuh performance untuk laptopnya atau nggak PC ya, bisa aja ke belakang karena itu ada yang namanya daerah gaming ya, Acer Predator punya cuy, gila. Tapi ini gue capek gitu ya. Tolong ya Mas Giri pegangin dulu. Ya kita sambil keliling-keliling aja guys ya. Jadi ini di sini komplit banget tempatnya. Kayak di sini ini udah ada line up semua Acer di tahun ini yang baru-baru semua yang udah pakai Intel Gen 12 juga yang udah lu tinggal pakai, lu pilih dan lu pakai buat kerja gitu. Sebelah sini juga banyak nih. Nah ini yang baru. Ini juga nih Acer Aspro Vero yang baru aja rilis dan ini pun konsep laptop yang cukup bermasalah di video kita. Karena ini cukup viral untuk di konten kita ya. Tapi ini ya kalau misalnya kalian pengen sebuah laptop 10 jutaan ini menarik juga. Ya dan kalian pun tentunya bisa mainin semuanya di sini. Cobain laptopnya di sini. Dan tentunya di sini ada all-in-one PC ya. Nah mungkin spot ini yang lu pengen cobain gitu ya, karena di sini semua udah komplit banget line up gamingnya si Acer dari Predator dan juga Triton juga ada semua di sini komplit nih yang terbaru semua. Bahkan lu bisa cek-cekin dari spesifikasinya dari yang murah sampai yang kemahalnya ada, atau bahkan pengennya seperti ini nih yang udah komplit dengan gear-gearnya. Jadi lu udah bisa kebayang kalau lu beli laptopnya si Acer bakal jadi seperti ini tuh kayak gimana. Dan lu pun juga bisa nyoba kayak di sini, nyobain main balapan. Cuman sayangnya gue nggak suka balapan, jadi ya udah. Ini ya buat kalian aja cobain. Makanya kalau ke PIM jangan cuma ngopi kesini aja, oke? Oke, sekarang kita juga udah sama Mas siapa tadi? Ivan. Mas Ivan yang milikin toko ini. Yoi, nggak apa-apa ya? Ya. Jadi ini kita mau nanya-nanya sedikit tentang ya Acer Store yang baru kali ini. Oke. Gimana nih Mas ya, store baru di sini? Jadi toko ini tuh benar-benar yang kita kedepanin experience ya. Oh ya. Jadi pengalaman berbelanja yang baru karena kita juga ada di Lifestyle Mall. Jadi konsepnya mirip-mirip lah ya sama showroom. Oh ya, iya. Jadi kayak kita kalau ke showroom mobil-mobil mewah tuh kan, kita agak coba berbeda ya. Jadi setiap customer masuk, kita suggest nanti mereka semua kita sediain sofa nih di sini. Nah ini ada sofa, nanti produknya dijelasin di sana semua. Kemudian kita juga sudah bagi segmented nih. Jadi di depan kalau lihat masuk itu ada area consumer. Terus kemudian untuk yang perkantoran ada monitor sama I/O. Kemudian kita ke belakang di sini ada area game. Gaming. Oh iya. Ya, Jadi buat ini, pada gaming semua. jadi ini semua pengunjung tuh nggak cuma sekedar pengen beli laptop dan minta, tapi bisa experience dulu sebelum Betul, beli ya? bisa coba semua kayak gamenya kita juga sediain mereka buat bermain dan lain-lain. Oke, tapi tentunya kalau misalkan orang-orang beli di sini tuh ada penawaran spesial nggak sih setiap pembelian? Pastinya, Pasti, setiap ya? pembelian kita pasti kasih harga yang terbaik ya. Oke, Kemudian kita juga banyak bonus ya, ada earbuds, terus kemudian ada mouse juga, tergantung sama segmentasi dari laptop yang dibeli. Oke, jadi menarik banget nih kalau orang datang sini, pengunjung datang sini nggak cuma dari experience juga dikasih, tapi juga ada Promonya iya, juga promo kita lagi. kasih. Jadi itu nih guys, kalau lu main ke sini ya, sekali lagi nih jangan kopi doang, ke Acer Experience Store. Ini komplit semua, lu bisa nyobain dari produktif sampai gamingnya gitu. Jadi tunggu apa lagi? Sini aja main. Ya, thank you Mas ya. Thank you. Ya. Ya, jadi kita kembali lagi di studio kita dan waktunya kita bahas si laptopnya. Oke. Dan ini dia si Acer Nitro 5. Ini sebenarnya adalah laptop gaming yang harusnya kita bahas waktu lalu, cuma malah dikasih SKU yang lebih gila kemarin. Ya lumayan sih, pas kemarin itu rekomen banget buat si laptopnya. Dan sekarang kita pegang SKU yang lebih bersahabat buat semua kalangan, terutama buat para gamers cuy. Harganya cuma 18 jutaan doang, lo bisa dapat laptop gaming dengan racikan Intel i7 12700H, RTX 3050 dan juga RAM yang masih bisa di-upgrade lagi. Intinya masih sama-sama bagusnya
kasusnya kayak kemarin kita bahas. Makanya di sini gue bakalan bahas sejauh apa perbandingannya si RTX 3050 kali ini dengan SKU 3060 yang pernah kita bahas sebelumnya. Oke, dari desainnya kayaknya gue nggak perlu bahas terlalu detail lagi ya. Jadi ya udah gitu ya. Dan anyway, kalau kalian pengen tonton versi yang 3060-nya si Nitro 5 ini bisa cek di sini ya. So, overview gua soal desain laptop Acer kali ini, intinya ini redesign Acer yang jauh meningkat dibanding dengan versi sebelumnya yang terlalu gaming ya. Sekarang ini lebih terlihat profesional untuk di skala laptop gaming budget saat ini. Serta durabilitasnya lagi ya, ini udah lebih bagus. Kalian pasti ingat lah kalau soal build quality Acer sebelumnya itu ada yang nyebelin. Ya itu dia, di bagian panelnya. Sekarang udah lebih oke lagi, serta yang style hinge ini juga punya desain baru pula. Ya walaupun desain body area keyboardnya ini tidak memiliki perubahan yang besar, tapi ini nggak bermasalah ya, karena ya masalah utama itu ya di bagian layarnya tadi. Bumper belakang sisi exhaustnya ini juga lebih kalem tapi tetap garang, nggak seperti yang dulu terlihat bulky gitu. Dan tetap ada port di bagian belakang seperti DC port, USB-C 3.2 Gen 2 dan juga HDMI. Lalu di sisi kiri ada Kensington lock, Ethernet port, USB-A 3.1 Gen 1 dan juga audio jack. Kalau di samping kanan ada dua USB-A lagi dan ini komplit banget untuk sebuah laptop gaming. Dan buat displaynya sendiri, dia masih punya ukuran di 15,6 inci, Full HD, punya panel IPS, tapi sayangnya nggak setinggi SKU 3060 kemarin nih untuk akurasinya, yaitu ini cuma di 68% sRGB aja. Ya sekali lagi, ini bukan suatu yang deal breaker, apalagi buat sebuah laptop gaming, ya ini tetap punya refresh rate tinggi yaitu di 144Hz. Viewing angle udah enak, ya ini udah standar laptop gaming budget saat ini. Paling opsinya, kalau lo pengen yang lebih baik, tinggal pakai monitor eksternal lain aja untuk SKU yang ini. Oke, kalau buat keyboard masih sama juga dengan RGB 4 zona dan full layout numpad juga. Ini jadi standar laptop Nitro saat ini. Gak ada masalah buat penggunaannya, cuma memang untuk touchpadnya ini tergolong masih kecil ya. So buat laptop yang satu ini dari segi estetiknya ini udah mantep banget looksnya. Gua suka perkembangan Acer ya. Paling tinggal yang komen sedikit tuh di bagian ya style belakang panel ini yang menurut gua agak sedikit terganggu sama aksen warna-warnanya ini. Ya memang tujuannya biar tetap nge-state ya kalau ini sebuah laptop gaming, tapi ya better desain yang lain aja kali ya. Nah sekarang kita lanjut ke pembahasan utama nih, yaitu bahas soal speknya yang udah menggunakan Intel Gen 12 Intel Core i7 12700H dengan konfigurasi 6 P-core dan juga 8 E-core. Base powernya ini udah nyampe di 45 watt juga, udah bagus banget untuk di segala aktivitas. Bahkan untuk lo yang jadi content creator pun sebenarnya ini bisa banget, dan juga udah punya IGP yang masih Intel UHD. Sebenarnya lo bisa unlock si Intel Iris Xe-nya, cuma kita bakal bahas lagi nanti, oke? Lalu untuk GPU yang digunakan di sini udah menggunakan RTX 3050 4GB dengan TGP-nya itu di 95 watt. Cukup lumayan memang untuk entry level gaming, dan untuk RAM-nya udah mendapatkan di 16GB single channel DDR4 3200 sama storage-nya di 512GB SSD PCIe NVMe Gen 4. Udah Gen 4 nih cuy ya. Nah, yang gue suka dari speknya ini sebenarnya itu dari upgradability-nya cuy. Lihat aja tadi RAM-nya itu 16GB masih single channel ya. Lu bisa upgrade lagi di 16GB, nambah 16GB 3200 mAh lagi buat jadi dual channel, otomatis performa laptopnya lebih improve lagi, lebih meningkat, serta bisa unlock Intel Iris Xe untuk iGPU yang lebih baik lagi. Ya karena di dalamnya ini masih ada satu slot kosong cuy. Dan untuk penyimpanannya lu masih dikasih satu slot M.2 NVMe lagi dan satu slot SATA cuy. Jadi totalnya lu bisa pasang 3 penyimpanan di laptopnya ini. Ini gila sih men, menarik banget cuy. Ya walaupun catatan tambahan ya lu perlu keluarin duit lagi tentunya, tapi setidaknya lu punya ekstra ruang buat peningkatan laptop lu kalau misalkan lu ada dana tambahan. Dan kenapa nggak langsung aja nih si Acer ya isi semua slot ya? Ya balik lagi bakalan mahal cuy laptopnya. Dan untuk performance sintetisnya ini memang mirip-mirip ya, walaupun nggak sama sebenarnya. Dari Surface R15 multinya itu dapat di angka 2628 poin dan singlenya dapat di 254 poin. Kalau Surface R23 multinya dapat di angka 13.320 poin dan juga singlenya di 1.765 poin. Nah untuk si 3D Mark ini jelas beda ya, dari 3060 turun ke 3050 ya, otomatis angka first strike ini cuma dapat di angka 12.399 poin dan time spy-nya itu di 5.010 poin. Sedangkan untuk port royalnya ini ya kurang bagus, yaitu cuma 404 poin. Beda jauh jelas ya. Terus kalau PC Mark 10-nya juga beda 200 poin doang, yang ini jadi 6.900 poin
Dan selanjutnya untuk SSD-nya punya speed read and write-nya di 6207 untuk read-nya dan juga 3979 Mbps untuk write-nya. Yang mana ini masih kurang lebih sama speed-nya kayak 3060. Ya, ada beberapa perbedaan memang kayak di RAM-nya ini masih DDR4 dan juga yang tadi yang sebelumnya di Nitro 5 sebelum itu di DDR5 gitu ya. Jadi emang nggak bisa dibilang sama gitu untuk hasil sintetisnya. Tapi ya tetap si Nitro yang kita bahas ini masih tergolong cepat performanya. Kayak buat pengetesan gamenya, kita tes semua gamenya udah di resolusi Full HD. Kayak di CSGO masih dapat di angka maksimal itu di 225 untuk settingan terendahnya, dan tertingginya itu dapat di 213 untuk settingan high-nya ya. Kalau Valorant itu dapat di settingan lowest-nya itu di 131 FPS, sedangkan untuk settingan highest-nya itu di 90 FPS. Kalau Apex dapat settingan lowest itu di 156 FPS, sedangkan untuk lowest maksud gua highest-nya itu di 61 FPS. Kalau Dota 2 itu dapat di settingan highest-nya itu di 81 FPS, sedangkan lowest-nya itu di 95 FPS. Kalau Game Pass ini dia rata semua frame cap di 60 FPS, dan kalau kita bergeser ke AAA game-nya di SOTR itu dapat angka FPS 96 untuk settingan terendahnya dan untuk tertingginya di 68 FPS. Kalau GTA 5 ini dapat di angka 121 untuk lowestnya, sedangkan untuk highestnya sayang banget masih belum menyentuh di 60 FPS. Kalau di Forza Horizon ini cuma dapat di angka 71 FPS doang untuk settingan tertingginya, sedangkan untuk terendahnya itu dapat di 108 FPS. Kalau di game Cyberpunk, kita ini setting di RTX on di LSS Performance itu cuma dapat 31 FPS untuk settingan tertingginya. Sedangkan untuk settingan terendahnya ya ini dapat di 75 FPS. Jadi gimana nih kalau misalkan kalian bertanya gimana performa buat kreatornya, ya sebenarnya masih lumayan, apalagi masih pakai CPU processing ya. Ya kayak Premiere render aja buat Full HD dan 4K nya ini nggak memakan waktu yang lama. Tapi memang untuk kudanya si RTX 3050 ini nggak besar, jadi tidak memberikan akselerasi render yang mirip kayak SKU di atasnya cuy. Tapi di Octane Bench pun juga dapat di angka yang lumayan, yaitu di 159 poin. Terus di Blender BMW dapat di angka 49 detik untuk testingnya. Terus sektor produktif lainnya via spek ViewPerf 20, 3ds Max ini bisa dapat di angka 59. Katia-nya didapat 35 poin dan Maya-nya 170 poin, serta untuk SolidWorks-nya ini dapat di 131 poin. Ya masih lumayan lah. Cuma memang concern di sini kalau buat creator ya lo perlu perhatiin lagi penggunaan softwarenya ini cocok nggak sama spek si Nitro yang kali ini. Kalau CPU bone ya boleh gas, tapi kalau GPU bone better jangan lah ya. Kayak buat main di 3D software itu better jangan pakai laptop ini. Naikin speknya lagi, oke? Dan tentunya juga untuk displaynya ini nggak memiliki akurasi warna sRGB yang tinggi, jadi perlu concern juga di poin itu ya. So buat secara overall kalian bisa menilai sendiri hasil testingnya seperti apa, dan kita bahas lagi ke fitur lainnya pada laptop ini seperti baterainya. Ini laptop punya baterai kapasitas di 57 Wh yang sebenarnya lumayan standar untuk sebuah laptop gaming. Di penggunaan baterai juga cukup tahan lama karena lo bisa memanfaatkan iGPU-nya untuk penggunaan casual, tapi tetap kalau mau main game fix lo perlu menggunakan chargernya ya, jangan lupa. Dan juga untuk audionya sendiri dia udah bareng di TSX yang punya desain downfiring kayak laptop lainnya, yang suaranya sih sebenarnya kurang lebih sama kayak laptop gaming lainnya yang standar juga. Wi-Fi udah seri 6 dan LAN-nya udah pakai killer Ethernet, serta Bluetooth-nya udah ready 5.1. Punya serta utilitas di sini ya, semua lo bisa setting via NitroSense yang fiturnya bisa bikin fan laptop lo tuh bener-bener maksimal puternya. Yang menurut gua ini penting karena lo bisa set performa laptop lo juga yang mau mode silent atau mode performance ya dibatasin ya. Atau mungkin kalau pengennya maksimal performance-nya bisa disesuaikan konfigurasi via Acer-nya ini. Ya kalau di mode fan maksimal sendiri sih ya sebenarnya bisa menjaga suhu saat si stress testnya itu kisaran di 84 derajat Celcius cuy. Lumayan adem, tapi catatan buat kalian panasnya laptop ini nggak sampai ke bagian keyboard ya, tapi suaranya kenceng banget.
So, buat Acer Nitro 5 yang kali ini kita bahas, menurut gua ini laptop yang masih worth buat kalian consider sebagai laptop gaming baru kalian. Karena tentunya di spek seperti ini lu udah bisa bermain game dengan sangat baik dan sesuai speknya, serta masih bisa mengandalkan beberapa hal untuk melakukan pekerjaan kreatif. Ditambah tetap banyak ruang juga buat upgrade maksimalin slot pada laptopnya, jadi biar lebih optimal lagi. Jadi laptop ini tuh ya nggak cuma laptop yang bisa tinggal pakai doang, lu masih bisa tambah kalau misalkan kurang maksimal. Cuma memang lu perlu consider di bagian yang jadi kekurangan si laptop ini, seperti layarnya ini ya belum akurasi di 100% sRGB, jadi perlu monitor tambahan kalau lu pengen memang pakai buat pakai kerja di bidang kreatif, atau memang sekedar orangnya perfeksionis aja gitu, layar masih akurat warnanya. Ya tapi di luar itu buat pakai main game ini udah enak. FPS-nya punya refresh rate 144Hz dan lu juga bisa maksimalin tiap FPS dari game yang lu mainin cuy. Tapi perlu dikapitalin lagi nih, dibuletin gitu ya yang bagian ini. Jadi kalau lu lihat di toko online si laptopnya Acer ini ya, ini sebenarnya agak bingungin ya. Dan memang gue udah confirm juga sama orang Acer, dia yang jual itu agak jangan kasih deskripsi yang asal gitu ya. Karena gue baru tahu kalau di katalognya ini harga dengan spek yang sama ini ada dua jenis, dua katalog. Yang mana bedanya itu cuma 500.000 doang cuy. Awalnya gue kira ini SKU yang sama tapi ada kesalahan posting gitu. Cuma setelah gue konfirmasi lagi ternyata beda 500.000 ini cukup besar dampaknya. Yaitu di bagian panelnya yang 18,5 juta itu punya akurasi warna yang udah 100% sRGB cuy. Sedangkan yang kita bahas ini, yang ini harganya itu di 17.999.000 cuy. Panelnya ini masih belum 100% sRGB. Jadi ini udah lumayan banget, jadi catatan buat kalian. Kalau kalian mau ambil bagusan panelnya, ambil yang 18,5, dan ini gue juga udah konfirmasi sama orang Acer ya. Nanti deh linknya kalau kalian masih bingung perbandingannya kayak gimana gitu ya lu cek ada deskripsi. Oke, gue kasih link dulunya. Jadi buat di harganya sendiri yaitu sekitaran 18 juta, lu bisa pilih laptop ini jadi sebuah laptop gaming lu. Ditambah desain baru dari Acer pula menjadi hal yang menarik buat lu lirik di akhir tahun ini. Ya setidaknya sampai Intel Gen 13 Mobile keluar sama Acer ngetis laptop Nitro barunya ya. Itu sih pasti bakal beda lagi ceritanya. Tapi ya gimana nih teman-teman? Ada saran lain kan nih yang lebih oke dibanding Acer ini ya secara spek by price-nya? Coba aja komen, mungkin kalau ada kesempatan gue bakalan bahas juga laptopnya. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Acer Nitro 5 yang SKU 3050 pakai i7 juga. Tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian lagi cari laptop gaming baru ya. Dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.